Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran online pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai penelitian sosial. Di antaranya yang akan kita bahas itu yang pertama pendapat para ahli tentang penelitian, kegunaan penelitian, 3 syarat dan sikap seorang peneliti, prosedur penelitian, penyusunan rancangan penelitian, dan yang terakhir pelaksanaan dan penyusunan penelitian. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai pendapat para ahli tentang penelitian. Jadi, pendapat para ahli tentang penelitian itu yang pertama menurut Marzuki. Jadi, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Jadi, pada saat melakukan penelitian, peneliti harus mengenal dulu masalahnya itu seperti apa, agar dapat mengumpulkan dan mencari serta menganalisis fakta-faktanya. Terus yang kedua, menurut Supranto. Jadi menurut Supranto ini penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Sebenarnya hampir mirip dengan Marzuki. Kalau menurut Supranto ini lebih ke dalam kegiatan yang dijalankannya. Jadi pada saat melakukan kegiatan penelitian, peneliti itu harus bersikap sabar, hati-hati, dan sistematis. Itu menurut Supranto. Yang terakhir, yang ketiga, menurut Sutisno Hadi. Nah, menurut Sutisno Hadi ini, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas, dan menggali lebih dalam apa yang telah ada, serta menguji kebenarannya terhadap apa yang sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya. Jadi singkatnya seperti ini, jika seorang peneliti ingin meneliti, dia harus menggali lebih dalam dulu apa yang telah ada melalui sumber-sumber datanya, terus dia menguji kebenarannya terhadap apa yang sudah ada. Nah, kalau misalnya penelitian itu masih diragukan kebenarannya, dia bisa melakukan lagi penelitian itu. Nah, dari ketiga kesimpulan definisi penelitian ada kesimpulannya. Yang pertama itu, jadi usaha untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang kedua itu, aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, logis, dan sistematis. Dan yang terakhir itu, rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam pemecahan masalah. Jadi ada 3 definisi penelitian. Yang pertama itu, kita lebih ke dalam penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dapat dipercaya atau tidak. Nah, yang kedua lebih ke dalam metode ilmiah. Nah, ke dalam metode ilmiah itu jadi harus menguji hipotesisnya. Nah, yang ketiga itu lebih kepada langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti itu harus terencana dan sistematis. Oke, selanjutnya mengenai kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini ada 2. Yang pertama itu memperkuat ilmu pengetahuan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu tidak akan bertambah maju tanpa adanya penelitian, karena penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan agar usaha manusia dapat meningkat. Itu kegunaan dari penelitian. Sedangkan 3 syarat penelitian ini, itu yang pertama itu harus sistematis. Jadi sistematis ini menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu terencana. Jadi secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi penelitian dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya itu sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi harus berdasarkan rencana.
Nah, yang ketiga itu mengikuti prosedur ilmiah. Mengikuti prosedur ilmiah ini, jadi penelitian itu mulai dari awal sampai akhir penelitian sudah ditentukan berdasarkan halamannya. Itu 3 syarat penelitian. Selanjutnya, cara berpikir seorang peneliti. Ada yang namanya skeptis, terus analitis, terus kritis, terus jujur, dan terakhir itu terbuka. Jadi skeptis ini lebih ke menanyakan bukti-bukti atau fakta dari suatu pernyataan. Jadi peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang didapat untuk mendukung suatu pernyataan. Ia tidak boleh percaya begitu saja pada suatu hal tanpa adanya penjelasan atau bukti-bukti yang masuk akal. Itu yang subjektif. Nah, sedangkan yang analisis ini menganalisis setiap pernyataan atau persoalan. Jadi, peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Untuk kritis, jadi mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika. Jadi, pada saat peneliti melakukan penelitian, peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya itu pada logika, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Yang keempat, jujur. Jadi tidak memasukkan keinginannya sendiri. Jadi seseorang peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Jadi harus berdasarkan fakta. Yang terakhir, terbuka, bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Nah, seorang peneliti itu bersedia memberikan bukti penelitiannya dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Ini cara berpikir penelitian. Jadi diingat ya, ada 5. Yang pertama subjektif, terus analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Oke, selanjutnya itu sikap seorang peneliti. Kan kalau tadi kan cara berpikir seorang peneliti itu seperti apa. Nah, sekarang itu sikap seorang peneliti. Ada 3. Yang pertama itu harus objektif. Harus memisahkan perasaan pribadi dengan fakta. Yang kedua, harus kompeten, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode teknik penelitian tertentu. Yang ketiga, harus faktual. Jadi harus berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi ada 3 hal yang sikap seorang peneliti yang dimiliki oleh seorang peneliti. Objektif, kompeten, dan faktual. Selanjutnya, penyusunan rancangan penelitian. Nah, penyusunan rancangan penelitian ini ada menentukan yang namanya masalah. Jadi, menentukan masalah yang akan diteliti. Terus, melakukan studi pendahuluan. Merumuskan masalah. Merumuskan anggapan dasar. Memilih pendekatan. Menentukan jenis dan sumber penelitian. Jadi, ketika kita ingin menentukan masalah yang akan diteliti, kita harus dapat memotivasi diri kita untuk segera melaksanakan penelitiannya. Jadi, pada saat kita memiliki suatu permasalahan yang akan kita teliti, itu dapat memotivasi diri kita agar kita cepat melaksanakan penelitian. Yang kedua itu studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini lebih ke dalam mencari informasi yang diperlukan agar masalahnya menjadi jelas. Jadi pada saat kita melakukan studi pendahuluan, kita harus mencari informasi yang diperlukan agar permasalahan yang tadi yang kita sudah tentukan itu menjadi lebih jelas. Sedangkan merumuskan masalah itu, jadi lebih memperjelas dari mana penelitian yang harus dimulai, terus kemana harus pergi, dan sarana apa yang harus digunakan. Jadi kalau merumuskan masalah ini lebih ke dalam hal-hal yang harus kita perjelas lagi pada studi pendahuluan. Ya, setelah kita mencari informasi, kita itu lebih jelas lagi.
Jadi dari mana kita akan melakukan penelitian, terus kemana kita harus pergi, dasar apa yang harus kita gunakan, itu lebih jelas lagi di rumusan masalah. Sedangkan untuk anggapan dasar itu sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang berfungsi sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan penelitian. Jadi kita harus meyakini apa yang akan kita teliti. Itu namanya merumuskan anggapan dasar. Kalau kita tidak meyakini kebenaran yang akan kita teliti, berarti penelitian kita itu tidak akan jalan. Terus yang kelima, memilih pendekatan. Itu metode atau cara yang dipakai itu dalam penelitian itu ada yang namanya dua, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ini sudah dijelaskan di bab 1. Jadi berdasarkan deskripsi dan jumlah. Terus yang terakhir, menentukan jenis sumber penelitian untuk menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti dan dari mana data itu diperoleh. Jadi pada saat kita melakukan menentukan jenis sumber penelitian, kita bisa menjawab pertanyaan apa yang akan kita teliti dan dari mana data itu diperoleh. Itu namanya menentukan jenis dan sumber penelitian. Sedangkan pelaksanaan penelitian itu ada 4. Yang pertama, menentukan dan menyusun instrumen. Pada saat kita akan melaksanakan penelitian, kita harus menentukan dulu dan menyusun dulu instrumennya. Nah, instrumen ini tergantung pada jenis dan dari mana data itu diperoleh. Nah, yang kedua itu kita harus mengumpulkan data. Pada saat kita sudah menentukan instrumen, kita harus mengumpulkan datanya. Yang mengumpulkan data ini, setelah kita mengumpulkan data, terus kita mengolahnya dengan teliti agar data yang didapat benar dan sesuai. Jadi pengumpulan data ini agar data yang kita peroleh itu benar dan sesuai. Sedangkan yang ketiga itu analisis data. Analisis data itu dibutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data sehingga mudah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, pada saat kita tadi sudah tahu nih datanya benar atau tidak, nah maka kita analisis agar data tersebut kita dapat pertanggungjawabkan data tersebut. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, setelah kita menganalisis data, kita bisa menarik kesimpulannya. Nah, menarik kesimpulan ini berkaitan dengan kegiatan penelitian yang telah selesai dan tinggal mencocokkannya dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Itu pelaksanaan penelitian. Selanjutnya itu tentang penyusunan laporan penelitian. Penyusunan laporan penelitian ini yaitu proses penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Jadi pada saat kita sudah melakukan penelitian, kita harus menyusun laporannya. Nah, apa laporannya? Itu dalam bentuk laporan penelitian. Nah, bentuk dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, struktur penulisannya itu secara umum. Yaitu yang pertama itu di bagian bab 1, yaitu yang berisi pendahuluan. Nah, isi dari pendahuluan ini ada yang namanya latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian secara umum, dan kegunaan penelitian itu di bagian bab 1. Sedangkan di bagian bab 2, bab 2-nya itu berisi tentang penyusunan kerangka teori dan perumusan hipotesis. Di dalam penyusunan kerangka teoritis, harus berisi pengkajian teori yang dipergunakan, terus pembatasan penelitian, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis. Ini di bagian bab 2. Di bagian bab 3-nya berkaitan dengan metodologi penelitian. Nah, bagian ini berisi tentang tujuan penelitian secara operasional, terus tempat dan waktu penelitiannya itu di mana, terus metode yang digunakan itu seperti apa. Nah, dalam metode ini ada namanya penentuan unit analisis, terus ada subjek penelitian,
ada teknik pengambilan sampel atau contoh, terus ada yang namanya teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data, itu di bagian metode penelitian. Nah, yang keempat itu harus berdasarkan pendekatan penelitiannya. Yang terakhir itu berdasarkan jenis penelitian, itu di bagian bab 3. Sementara di bagian bab 4-nya itu yaitu berisi hasil dari penelitian yang telah kita teliti. Nah, bagian bab 4 ini berisi tentang variabel yang diteliti, terus teknik analisisnya itu seperti apa, kesimpulan analisis datanya itu seperti apa, penafsiran kesimpulan analisis data, dan terakhir itu harus ada kesimpulan pengujian dari hipotesis. Itu yang bagian bab 4. Dan bagian bab 5 terakhir ini kesimpulan dan saran. Jadi pada saat kalian sudah melakukan penelitian, di bagian bab 5, kalian harus cantumkan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini berisi tentang deskripsi singkat mengenai masalah hipotesis dan hasil dari penelitian. Berarti ini mengenai masalah hipotesis ada di bagian masalah dan hasil penelitian itu yang di bagian bab 4. Jadi kalian simpulkan. Terus yang kedua itu kesimpulan penelitian dari seluruh aspek aspek tersebut. Jadi dari semuanya kalian harus simpulkan. Terus ada yang namanya pengajuan saran terhadap penelitian kalian. Baik itu saran kalian untuk pembaca atau saran pembaca untuk kalian. Itu boleh dicantumkan. Nah, bab 5 itu bab 5. Selanjutnya itu ada yang namanya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, kalian juga harus mencantumkan daftar pustakanya serta lampiran-lampiran hasil dari penelitian kalian itu seperti apa. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penelitian sosial. Bila kalian masih belum memahami apa yang telah dijelaskan, kalian langsung saja menghubungi saya melalui WhatsApp saya. Silakan japri apabila kalian masih belum memahami penjelasan saya. Dan latihannya itu kalian akan mengerjakan 10 soal. Kalian bisa baca sendiri ya soal-soalnya. Ada 10 soal. Ada 10 soal, kalian jawab 10 soal ini. Dan aturan pengerjaan tugas pembelajaran online ke-6 itu yang pertama itu tadi nih kalian harus tulis kembali materi dan latihan yang ada dalam video pembelajaran ini di buku sosiologi. Terus kalian kerjakan 10 soal latihannya sama di buku sosiologi. Terus kalian foto pengerjaan kalian baik itu materi dan latihan dan kirim lagi via WhatsApp. Terus yang terakhir, absensi menggunakan foto pada saat kalian melihat video pembelajaran kali ini juga sama, kirim lagi melalui WhatsApp. Silakan japri kepada saya. Oke, terima kasih pembelajaran online pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan mengenai materi penelitian sosial. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.